Anies itu, Pak Anies Baswedan adalah salah satu idola saya, Mas. Ya. Salah satu idola saya sejak beliau masih di Paramadina. Saya pernah berkomunikasi dengan Mas Anies langsung pada saat beliau ditunjuk menjadi juru bicara dari Capres pada saat itu, yaitu Pak Presiden Bapak Jokowi. Saya menyampaikan kepada beliau, saya titip Bali ya Mas, gitu kan, nanti karena kami kan memperjuangkan seorang Jokowi, beliau kan adalah juru bicara dari Jokowi, dan saya melihat nasionalisme beliau itu sebagai seorang scholar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang rektor termuda di negeri ini, di Paramadina. Saya melihat beliau adalah pada saat itu saya melihat beliau memiliki potensi, dan beliau bersama orang-orang baik ini, gitu kan. Jadi saya sudah berkomunikasi sejak lama sebenarnya dengan Mas Anies, kan? Hingga akhirnya beliau diangkat menjadi menteri. Saya tetap menjaga hubungan baik itu. Nah, jikalau kemudian di tahun 2017 beliau dipilih menjadi salah satu calon gubernur, dan saat itu beliau sudah selesai menjadi menteri. Pada saat itu saya masih tetap baik-baik saja dengan beliau. This is all about competition. Competition itu adalah fair competition. Ada Anies Baswedan, ada juga ada juga Bapak Basuki Cahayapurnama. Di saat yang sama masuk juga AHY, belakangan kan AHY paling belakang masuknya. Ini adalah anak-anak bangsa yang akan berkompetisi secara fair, secara kesatria. Ya, karena saya juga begini-begini, saya juga mantan atlet gitulah. Jadi saya kan sistem kompetisi itu seperti apa, bagaimana kita bertanding dengan fair. Nah, pada saat kemudian berjalan proses kontestasi politik itu, proses kampanye tersebut, karena saya memang sudah memutuskan untuk memperjuangkan Bapak Ahok dan Bapak Ganjar, jadi saya harus memilih, dan ini jauh sebelum saya memasuki rumah partai politik. Jadi saya memutuskan saya berjuang untuk Ahok all out. Kami menjadi bagian dari teman Ahok, mendirikan teman Ahok di Kemang. Kami mengalami begitu banyak intimidasi, mendiskreditkan saya sebagai seorang personal Nilo Jelantik, mendiskreditkan usaha kami, dan kami semua kami lalui. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang sangat sederhana, bahwa siapapun kamu, apapun warna rambutmu, apapun latar belakang kamu berhak memiliki impian di negeri ini. Dan saat itu Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Ahok, salah satu partai yang paling depan mengusung Basuki Cahayapurnama. Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Bagaimana kita melihat media-media televisi yang kemudian ada reporternya dilemparin, dipukulin kepalanya dan lain sebagainya, itu Metro TV. Jadi saya berada di sana tanpa ada hubungan secara pribadi dengan Partai Nasdem, dan partai-partai nasionalis lainnya juga bahkan mengalami juga proses-proses diskreditkan seperti itu. Kami tetap berjalan mendukung Ahok. Itu bukan tentang Ahok gitu loh Mas. It's not about Ahok actually. It's about bagaimana anak bangsa itu bisa menjadi apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dengan catatan mereka harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Dan kekecewaan itu saya simpan, dan kemudian akhirnya karena masukan dari Bapak BTP, saya memutuskan untuk masuk berjuang dari dalam sistem, yaitu partai politik. Dan itu pun masukan dari BTP loh Pak, gitu loh. Saya masuk ke dalam sistem itu gitu. Jadi tidak ada benci saya secara personal kepada Anies Baswedan, tidak ada kekesalan saya secara personal, akan tetapi saya sangat berharap dia memiliki jiwa besar, dia memiliki kemampuan merangkul, bukan hanya sekedar ke pura ini atau ke wihara ini atau ke gereja ini, tapi dia bisa mengatakan secara global, secara nasional, saya minta maaf.
atas apa yang terjadi di Pilkada 2017 yang mungkin bukan kesalahan saya, akan tetapi yuk kita bareng-bareng yuk bangun bangsa ini. Jadi yang masa lalu biarkanlah masa lalu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas apa yang terjadi di 2017. Nah, kami ini yang merasa minoritas, kami ini yang merasa apa yang kami perjuangkan selama ini, kami pasti akan menjadi lebih adem gitu loh Pak.